Ada-ada aja nih statement calon gubernur Jakarta yaitu Pramono Anung dan Ridwan Kamil nih. Pramono ini ngomentarin soal jalur sepeda yang dibilangnya dibikin setengah hati. Lalu Ridwan Kamil bakal bikin venue internasional sekelas JIS. Wah, di logika masuk nggak ya? Nah, jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu, kita akan bahas. Melansir dari Detikcom nih, Positive People, bakal calon gubernur Bajagub Jakarta Pramono Anung menyebut jalur sepeda yang dibuat mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan tak beroperasi dengan baik. Pramono ini mengistilahkan jalur sepeda dalam kondisi setengah hati. Waduh, kayak judul lagu nih, setengah hati. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Anies terhadap jalur sepeda kan sekarang itu nggak berjalan dengan baik. Setengah hati lah gitu ya, kata Pramono Anung di The Aceh Connection SCBD Jakarta Selatan pada Sabtu 14 September kemarin. Pramono ini menuturkan ia hendak melanjutkan program dari gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya yang dinilai baik. Dia selalu menjelaskan jalur sepeda era Anies masih setengah hati karena masih belum steril dari sepeda motor tuh, kata dia. Nah, itu tadi kalau ngomongin soal belum steril nih dari sepeda motor, yang sebenarnya yang salah tuh siapa sih? Jalur sepedanya? Ya enggak lah, yang salah adalah para pengguna kendaraan bermotornya nih yang masih bandel, yang masih perlu diedukasi gitu kan bahwa itu adalah jalur sepeda. Terus jalur sepeda yang ada di Jakarta sekarang ini ya pastinya sudah dipertimbangkan ya, misalnya kalau soal ukurannya, soal lebarnya dan lain sebagainya. Dan pastinya dengar-dengar katanya sih setelah Anies nggak jadi gubernur, anggaran untuk jalur sepeda ini dikurangi ya. Padahal itu sayang banget, dimana untuk membuat orang sadar menggunakan transportasi ramah lingkungan tuh harus dimulai dengan menyediakan fasilitas atau jalurnya nih, Positive People. Nah, Pramono Anung ini juga bilang di media ini, sempat bilang bahwa dia pengen bikin jalur sepeda yang ada di Jakarta itu mirip Bangkok Loop gitu kan. Nah, terus waktu gue searching gitu kan, riset sebenarnya Bangkok Loop itu seperti apa, ya ternyata emang berbeda banget nih, Positive People. Itu bedanya di mana? Kalau nggak salah Bangkok Loop itu emang, kalau gue lihat di Google ya, maksudnya kalau waktu gue googling itu kayak dia tuh ditempatkan sebuah dibikin jalanan khusus gitu kan ya, nggak nyampur dengan jalan raya, dan itu kayak di lahan hijau gitu loh, jadi bukan yang di jalan raya ya. Jadi emang bisa dibuat kayak dua jalur gitu kan, dua jalur sepeda yang mau ke sini ataupun arah sebaliknya. Dan itu emang nyaman banget, dan itu emang untuk sepeda road bike ya kalau nggak salah, sepeda gunung. Nah, tapi kalau jalur sepeda di Jakarta yang di kota itu emang tujuannya itu bukan untuk sepeda-sepeda road bike, tapi emang sepeda-sepeda yang digunakan, sepeda-sepeda biasa lah yang digunakan untuk aktivitas ke kantor dan lain sebagainya. Kalau sepeda road bike emang butuh kecepatan, maksudnya kayak butuh lebih luas lagi, lebih cepat lagi. Kalau yang sepeda-sepeda untuk kantor biasa kan ya udah santai gitu kan ya, Positive People. Lalu kita ngomongin yang kedua adalah soal Ridwan Kamil nih mau ngebangun venue internasional sekelas JIS gitu kan ya, karena dia ngomentarin soal kemarin konser Bruno Mars yang soal parkir lah dan lain sebagainya lah, akses dan lain sebagainya. Masih dari mana nih ya, Mas? Detikcom atau mana lah, gue lupa ini beritanya dari mana. Oh ya, dari Detikcom, calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil membuka peluang bakal membuat venue standar internasional untuk kegiatan semacam konser. Hal ini menindaklanjuti Jakarta International Stadium yang masih dikeluhkan warga untuk menyelenggarakan acara besar lantaran akses yang sulit. RK mulanya menanggapi kabar penonton konser di JIS yang kerap mengeluhkan akses kendaraan. Ia menyebut akan mengecek tata kota di sana supaya bisa berjalan dengan baik. Terus RK ini juga membuka peluang bangun stadium dengan standar internasional di Jakarta. Ia menyebut bakal mencarikan lokasi yang strategis untuk warga atau membangun venue baru setara yang distandarkan internasional di sebuah tempat baru yang akses ke sana jauh lebih mudah, ucap mantan gubernur Jawa Barat ini. Sebelum bangun venue internasional di Jakarta, selama memimpin Jawa Barat jadi wali kota dan gubernur, kira-kira ada venue internasional yang dibangun di Jawa Barat nggak sih? Coba warga Jawa Barat boleh ya tulis kolom komentar. Wah. Terus ini gue juga mau, ini jadi pertanyaan,
venue yang udah accessible itu di mana gitu, sedangkan lahan di Jakarta ini udah sulitnya minta ampun. Kalaupun ada lahan kosong itu pasti di agak pinggir-pinggiran, dan itu udah sempit banget. Dan pastinya ya itu tadi yang accessible ya Gelora Bung Karno, kawasan Sudirman, terus yang di jangkau LRT dan sebagainya itu accessible. Dan kayak daerah-daerah itu udah padat deh, kayak nggak mungkin daerah-daerah itu ada tanah kosong untuk ngebangun sebuah bangunan gede untuk venue internasional, kayak udah nggak mungkin gitu ya. Udah nggak mungkin kalau mau bangun sekelas JIS ya udah nggak mungkin gitu kan, karena emang ya susah gitu. Tetap kalau lo bangun baru harus di luar area-area yang udah padat itu ya tetap butuh akses. Karena menurut gue lebih baik kita tuh ngebenerin akses yang ada di JIS, karena emang sebenarnya ya bertahap ya. Kalau menurut gue JIS dulu Gelora Bung Karno juga mungkin nggak accessible, tapi kan perlahan-lahan pembangunan mulai ada di sekitar Gelora Bung Karno. Nah harapannya JIS kan juga begitu, munculnya JIS dulu terus baru nanti kawasan sekitarnya itu akan berbenah. Nah sebenarnya menurut gue juga ini kenapa KRL itu tuh yang stasiun JIS itu juga nggak segera dibuka, itu kenapa? Itu kan juga bikin bingung, padahal kan harapannya penonton misalnya juga bisa akses menggunakan KRL sehingga mereka ini bisa parkir atau parkirnya itu di Tangerang atau di stasiun-stasiun yang ada di KRL itu, nggak yang harus ke JIS langsung. Jadi mereka misalnya parkir di stasiun mana gitu kan, misalnya di stasiun Depok atau stasiun mana, nah mereka kan tinggal naik KRL menuju Jakarta International Stadium. Nah seharusnya juga LRT dibangun ke situ nantinya. Dan emang JIS itu ya jangan, intinya masalah JIS itu yang soal akses jangan ditinggalkan, tapi justru dibenahi, ditambahi apa yang kurang gitu. Mungkin Pak RK bisa tuh menggunakan cable car gitu kan, yang rencananya atau udah dibangun ya di Bandung ya, yang udah dibangun di Bandung gitu kan ya, yang waktu jadi wali kota atau gubernur yang udah ngebangun cable car nih kayaknya di Jawa Barat. Nah itu keren banget nih, boleh dicoba Pak gitu yang cable car-nya gitu. Jadi kalau ini dua calon gubernur ini kayak aduh gimana ya menanggapinya gitu. Ini tanggapan dari kita, kalau menurut Positive People ini gimana, tulislah di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa nih. Terima kasih buat yang udah subscribe.